bersama Veroang di program Mata Kamera. Kali ini kita berada di Kampung Badran Sari, Kecamatan Punggur, dan kita akan mengunjungi salah satu UMKM yang ada di kampung ini. Ikuti perjalanan kami di program Mata Kamera. Dari tim LDS, hari ini pengen ngobrol-ngobrol tentang produknya, boleh? Boleh. Nah Bu, ini kita banyak banget ini produknya. Iya, apa aja nih Bu? Jadi Aneka Snack Moga Jaya itu punya beberapa produk unggulan. Ini beberapa contoh dari produk unggulan kita. Salah satunya ini produk unggulan kita ini udang kres. Udang kres. Iya, ini sudah dijual ke berbagai toko oleh-oleh yang ada di Bandar Lampung. Oke, jadi ini salah satu produk unggulannya. Selain udang kres ada apa lagi nih? Ada tahu kres, ada iwak kali imut dari sungai kita Kampung Badran Sari. Kemudian ada ikan asin, kemudian ada ini stik ikan, ada kerupuk bantat, ada peyek juga, macam-macam. Banyak banget. Nah, hari ini tim LDS pengen ikut salah satu pembuatan produk. Nih kita ada produk apa yang lagi dibuat nih Bu? Hari ini kita lagi produksi bikin peyek koin, peyek kacang. Peyek koin kacang. Boleh nggak nih Vero ikut bikin? Boleh dong. Oke deh. Sambil icip-icip. Sambil icip-icip ya. Pemirsa LDS TV, ikuti perjalanan kita di Mata Kamera. Sebelah mana nih Bu? Sebelah sini. Oke. Vero, kita lihat tempat produksinya ya. Oke, lewat mana nih Bu? Lewat sini. Oke. Yuk. Ayo Mbak Vero, kita lihat ruang produksinya. Ini lagi bikin peyek kacang. Peyek kacang koin ya. Kenapa bentuk namanya koin Bu? Apa karena bentuknya? Mini. Nah, kalau peyek biasanya bleber-bleber tuh. Biasanya lebar. Ya. Kita yang koin. Kita yang koin. Oke deh. Nah, langkah pertama untuk membuat peyek ini apa nih Bu? Kita lihat dulu bahannya. Bahannya apa aja nih? Bumbunya apa? Bahannya kita lihat di sini ada kacang tanah, kemudian ada bawang, kemudian ada ini bumbu-bumbuan ya? Iya benar. Ada ketumbar, ada miri, ada bawang. Kemudian di sini ada tepung, ada penyedap dan ada telur. Wah, ini jadi bumbu-bumbunya ya. Nah, langkah pertamanya apa nih? Langkah pertamanya kacang dicuci. Udah itu dipotong-potong ya. Sudah itu bikin adonannya, masukkan bumbu. Udah deh, kita cetak. Tinggal dicetak. Oke, nah ini Ibu lagi buat bumbunya. Oke deh. Lagi ulek-ulek bumbu. Lagi ulek-ulek bumbu. Itu ada ketumbar ya? Iya. Ketumbar. Nah, untuk bahan ini kan simple banget sebenarnya ya, dari mulai bumbunya ataupun kacangnya. Jadi kalau untuk proses pembuatan ini biasanya memakan waktu berapa lama? Tergantung bikinnya berapa banyak ya. Kalau dia hanya sedikit bisa cepet juga. Tapi kalau dia banyak bisa seharian pun. Oh, bisa seharian. Kalau lebaran kan kita ada pesanan-pesanan gitu. Tapi kalau untuk hanya restock udang, dia udah ada jadwalnya 1 hari peyek. 1 hari peyek. Ya. Oh, jadi dia dijadwal per hari. Iya, misalnya goreng udang nih, udang datang 50 kilo. Targetnya kalau 50 kilo itu 1 hari setengah selesai. 1 hari setengah harus, karena kan SOP udang itu harus segar. Nggak boleh lewat 3 hari. Oke, jadi mengejar target udang segar itu kalau udangnya datang 80 kilo, tenaga kerjanya bertambah. Oh gitu. Tapi waktunya tetap? Waktunya harus kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari, wah. 2 hari harus biasa. Kompor biasanya sampai 6. Sampai 6 ya, untuk menjaga kesegaran dari bahan baku ya. Para produksi udah paham. Sudah paham. Nah, ini setelah bumbu diulek, dimasukkan ke tepung ya Bu ya? Iya, di tepung. Nanti tepung diencerin, udah itu sesuai dengan yang kita mau, jadi tinggal cetak. Oke deh, nah Vero mau coba lah kita bikin ya. Boleh. Boleh. Ya. boleh. Ini tepung ya, tepung beras? Iya, tepung beras. Tepung beras ya, oke. Tepung beras. Kita encerkan dulu ya. Ini nggak pakai air Bu? Atau boleh. Oh, pakai air. Dibantu ngencerin ya. Oh, berarti ini aku kasih air? Boleh. Sambil dilihatin ya Bu, takutnya. Vero kan belum pernah nih bikin peyek. Ini dikasih air? Ya. Tuangin ya Bu ya? Ya boleh. Tuangin bisa.
Oh, aku yang nuangin. Oh ya, boleh deh aku ya. Jadi Sip. Jadi ini untuk airnya kita kira-kira ya, maksudnya seberapa? Kalau untuk kali ini kita kira-kira, tapi kalau target goreng dia udah ada takarannya. Jadi kalau gitu. satu bungkus dia udah pasti berapa airnya. Ini apa? Garam. Oke. Ini tadi bumbunya sudah bawang putih, Ya. kemiri ya. Tumbar, garam. Ini penyedap rasa. Bumbu penyedap. Biar mantap. Biar sedap ya. Telurnya bisa dipecah. Ini pakai telur juga. Iya dong. Konsumen itu harus kita manjakan dengan rasa. Nah, itu dia. Jadi harus tetap menjaga kualitas rasa dan kualitas dalam proses pengerjaannya. Oke. Jadi prosesnya harus tetap terawasi kalau di aneka snack Moga Jaya seperti itu. Jadi mutunya, rasanya benar-benar bisa. Nah, di aneka snack Moga Jaya ini kan ada kepala produksi. Jadi dia bertanggung jawab terhadap kualitas produksi. Oke. Kemudian ada juga penjaga kualitas di pengepakan. Jadi dia yang bertanggung jawab di proses pengepakan. Oke. Nah, ini kalau diaduknya sampai tekstur tertentu Rata. atau rata saja? Sampai telurnya tadi sudah mencampur, sudah cukup. Iya. Telurnya tadi satu aja ya? Cukup Iya. ya untuk porsi segini? Cukup. Dicoba dulu sama Mbak Betty, kira-kira sudah sesuai belum encernya? Gimana nih? Oh, ini Oh, sudah. anunya, apanya? Airnya. Airnya. Oke. Kalau sudah, Boleh nambah. boleh Oh, nambah dikit lagi. Cukup. Ini langsung Terakhir kita Kasih kacang. Kacang udah. Siap. Kacangnya sesuai kebutuhan. oke. Terkadang kalau pesanan gini Mbak. Jadi Mbak Vero kalau pesanan itu dia mau yang penduduknya padat, kacangnya padat. Penduduknya padat. Penduduknya tuh maksudnya kacangnya padat. Nanti kacangnya bisa ditambah. Oh, jadi sesuai request. Kalau Tapi misalnya kalau yang standar udah ada takaran. Sedang aja. Oke, nah ini sudah proses penggorengan ya. Pencetakan, lalu digoreng. Oh, dicetak dulu. Iya. Oh, kalau pada saat cetak dia nggak langsung matang ya, Bu ya? Hanya setengah matang atau gimana? Iya, jadi hanya untuk nyetak bulatnya aja. Sudah itu kita pindahkan ke sini Oh, gitu. supaya cepat prosesnya. Oke. Karena dia kacang itu takutnya nggak merata. Karena dia harus ketemu minyak yang banyak. Yang banyak. Iya. Jadi di sini hanya untuk menjadikan bentuknya bulat-bulat koin ya. Sebenarnya kita ada lagi yang lebih kecil. Namanya apa namanya? Payek koin juga. Cuma Kayak dia koin yang mini, lebih mini lagi. Cuman kita belum mulai promosikan karena kan yang ini dulu aja. Oke. Sebenarnya sudah ide kreatif itu kan setiap pengusaha makanan itu harus punya ide Punya kreatif. ide inovasi. Supaya nggak ketinggalan. Nah, supaya nggak bosan dan supaya nggak ketinggalan. Jadi inovasi karena kan kita tahu peyek itu umumnya tuh kayak lebar-lebar gitu nggak sih Bu ya? Betul. Biasanya pakai wajan di pinggir, panjang-panjang. Panjang-panjang. Tapi ini kayaknya beda dari yang lain, bentuknya bulat-bulat. Ini menjadi ikonik ya, jadi unik dibanding peyek-peyek lain. Nah, ini proses untuk pencetakan dulu ya. Iya, betul. Apinya sedang atau kecil? Nanti dirasa dengan tangan kita ini udah panas, bisa masak. Oke. Biasanya sudah punya ilmu ini dia. Membaca panas. Membaca panas. Ya sama seperti udah apa namanya donat mini. Terinspirasinya kenapa orang hanya bisa makan donatnya Besar? basah. Oh, basah. Oh, Ketika dibawa kemana-mana kenapa nggak tahan nggak tahan lama. Kemudian kok kalau dibikin
yang kecil kemudian yang awet, gimana ya responnya? Ketika kita tawarkan di toko oleh-oleh, ternyata mereka merespon. Ketika kita titip barang, mereka mau. Wah, sampai hari ini berjalan. Akhirnya berjalan lah donat mini yang bisa bertahan lebih lama daripada donat-donat biasa. Dulu yang seperti ini, sekarang seperti ini. Lebih kecil lagi. Ya sama kayak peyek nanti. Sama seperti peyek ini ya. Dia harus bikin inovasi terus. Berarti ini mengetahui minyaknya cukup atau enggak itu mungkin dari feeling karena sudah berpengalaman nih di tim-tim produksinya ya. Karena dia kalau nggak panasnya pas, nggak cepet bentuk. Oh gitu, oke. Jadi memang butuh panas yang cepat. Nah ini prosesnya. Oke. Wah. Vero sisain satu Bu, Vero mau nyoba. Oke. Sisain satu. Sambil dipegang baskomnya Mbak, dideketin. Ini ya? Boleh sesukanya Mbak Vero, mau tebel mau. Ini boleh. Aduh ini kalau nggak jadi bulat Vero, amatir ini. Dicirenin Bu yang dua ini. Kok nggak bulat? Nanti kalau sudah dicetakin gini Mbak Vero, habis dicetak dipindahkan ke wajan. Oh untuk proses mematangkan ya? Iya. Kalau sudah ke wajan, tiriskan sebentar, lalu kita masukkan ke spinner. Spinner? Kita buang minyaknya. Oke, biar supaya healthy. lebih sehat, jadi tidak menumpuk minyak-minyak ya. Dan kita minyaknya nggak kita pakai berulang-ulang. Itu Sekali stok pakai? minyak yang sudah kita Berulang? pakai untuk kita untuk membuat diambil sama supplier lagi. Oke, jadi kita Nggak hanya memakai minyak satu kali pakai, Iya. jadi nggak berulang. Jadi lebih sehat berarti produk-produk di sini ya. Luar biasa. Jadi ini sudah mulai kelihatan tuh bulat-bulatnya nih ya. Cuma memang bikinannya Mbak Vero kayaknya bakwan kayaknya. Jadinya bakwan. Kita sisihkan dulu, takutnya nanti matangnya nggak bareng ya Mbak Vero. Nggak apa-apa ya. Ya, jadi bakwan peyek, ini bukan peyek. Bakwan kacang ya. Bakwan kacang deh jadinya. Nah ini ya. kalau yang orderannya pesanan, nah dia penduduknya penuh. Rame gitu ya, padat ya. Standarnya kalau yang kita biasa jual ya seperti ini, kita ratain lah. Mungkin ini karena grogi jadi kacangnya agak minggir-minggir. Biasanya di tengah dia. Di tengah ya, kacangnya bisa ikut. Nah ini belum panas. Oh Nanti belum kalau panas. Kalau udah panas dia baru. Oh jadi dia nunggu minyak yang sudah panas. Sama kayak itu. Kemudian baru kita masukkan untuk proses yang penggoreng atau pematangan nih ya. Memang berat sekali ya amat ya. Tapi setiap pertama kali memproduksi olahan pasti ada yang gagal. Ada yang gagal ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apalagi Mbak Vero belum pernah nyobain ya. Bikin peyek koin ya. Wah ini menarik nih, pengalaman baru juga. Jadi inovasi ya. Kita biasanya setelah selama ini melihat peyek bentuknya mungkin lebar gitu kan, dan ini kita bisa memakan peyek bentuknya lebih cantik bulat. Nah setelah ini kita nanti nunggu itu panas, kita masukkan ke wajan. Oke Mbak Vero, ya. Ini kan sudah digoreng nih. Yang sudah digoreng kita spinner. Spinnernya tujuannya buat apa nih Bu? Untuk memisahkan minyak. Jadi biar lebih sehat. Biar lebih sehat. Wah boleh deh. Yuk. Ayo kita lihat. Jadi ini peyek yang sudah digoreng kita masukkan ke alat ini yang namanya spinner. Ini spinner ya Bu ya? Ini kita masukkan dulu. Kalau sudah kita masukkan, kita hidupkan supaya minyaknya keluar. Oh, jadi dia bisa turun semua ya minyaknya ya? Nih minyaknya yang keluar dari langsung kelihatan ya. Netesnya kan ya. Selain untuk supaya minyaknya keluar atau mungkin supaya lebih kering, apa lagi nih tujuan dengan adanya spinner ini? Jadi yang pertama dia mengurangi minyak. Yang kedua dia lebih sehat. Sehingga dan juga lebih awet. Supaya nggak pengit kalau makanan ringan itu. Jadi dia bisa ditahan lama. Awet, lebih tahan lama. Yuk Mbak Vero, kita sekarang masuk ke tahapan pengepakan. Wah, jadi ini pengemasan atau pengepakan ya Bu ya? Ini packingnya. Nah, peyek kacang. Peyek kacang bentuk
koin. Nah, ini untuk kalau misalnya pengemasan ini ditimbang atau bagaimana nih Bu? Jadi karena di pencetakan itu terkadang beda jumlah kacangnya sehingga mungkin beratnya akan berbeda-beda. Jadi penimbangannya setelah disusun. Oh, setelah disusun. Iya. Berarti kita susun dulu rapi seperti ini ya. Oke, jadi bisa antara 350 sampai 400 beratnya. Oke, jadi beratnya mungkin bervariasi ya, Iya. karena tergantung dari berat kacangnya juga ya. Nah, setelah dikemas, terus kemudian diberi Label. label. Iya. Oke. Setelah dikemas, kemudian disiler, kemudian kita gunakan label. Setelah digunakan label berarti sudah siap dipasarkan? Siap dipasarkan. Wah, luar biasa, menarik sekali, seru banget. Kita tadi sudah nyobain mulai dari pembuatan untuk PY koin ya. Ya. Vero mau coba rasanya di sambil kita ngelihat untuk proses pengemasan. Iya. Wah, crispy banget. Mantap ya, Mbak. Mantap. Bisa untuk lauk makan, bisa untuk cemilan, teman kerja, Bener. yang lagi galau, Yang lagi galau. yang lagi banyak kerjaan bisa. Wah, keren banget. Nanti kalau sudah dikasih label cantik, Cantik ya. makin cantik lagi. Bisa untuk bingkisan, Bisa untuk oleh-oleh ya? bisa untuk oleh-oleh. Atau untuk hand. Harganya juga minimalis. Berapa kalau segitu? Kisaran 17 sampai 20 ribu di pasar ya. Tentu beda dengan reseller. Nah, nih tunjukin Mbak. Tuh, cantik kan? Kayaknya kalau udah ditimbang, kemudian beratnya udah mengikuti itu. Oh iya, jadi beratnya kisaran antara 200 sampai 250. Ya, cantik sekali ya. Jumlahnya Untuk- banyak tuh. Jumlahnya juga banyak ini. Untuk oleh-oleh cocok banget. Ini jumlahnya ada yang 20, ada yang 21 biji. Oke, oke. Iya, macam-macam. Hai pemirsa LDS TV, masih di program Mata Kamera bersama Vero dan masih bersama Ibu Suprihatin di Kampung Badran Sari ya Bu ya, Ya, siap. Kecamatan Punggur. Bu, tadi kita sudah lihat proses salah satu jajanan buatan dari Moga Jaya ya Bu ya. Dan tadi kita membuat keripik peyek kacang koin. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, awal mulanya Ibu bisa terjun ke dunia kuliner atau aneka jajan ini seperti apa Bu? Jadi awalnya karena saya itu guru honor. Oke. Jadi sering saya tuh bawa jajanan ke sekolah untuk dibeli anak-anak. Nah, dulu hanya kacang bawang. Jadi saya bawa toples, nanti dia orang beli sendiri, ambil sendiri, bayar sendiri di situ. Kemudian kebetulan di kampung saya itu lagi banyak udang dan ikan. Jadi kalau pas lagi banjir udang dan ikan itu pasti sama nelayan tangkap itu hanya dijual-jual pakai daun, pakai apa. Kemudian saya gimana caranya udang sama ikan ini saya bawa ke sekolah laku. Saya bawa basah. Lama-kelamaan kalau dibawa basah itu kok dia nggak tahan lama. Kemudian saya tawarkan dengan teman-teman guru atau yang mau beli itu, kalau saya goreng dulu gimana Bu? Mereka mau. Lama-kelamaan saya goreng, kok saya pakai resep biasa yang saya makan di rumah, mereka suka. Lama-kelamaan dari sekilo, 2 kilo, 5 kilo, itu Berkembang, akhirnya laku. Nah dari perjalanan itu kebetulan karena saya aktif di organisasi, saya sering bawa di kegiatan organisasi, ketemulah dengan dinas perikanan. Dari sana mereka mau membina. Oke. Nah, gimana caranya produk ibu ini kalau kami bawa untuk pameran boleh enggak? Nah dari awal situ produk kita dibawa untuk pameran, sering ada masukan bagaimana produk ini bisa berkembang, packingnya harus bagaimana. Nah dari situlah udang kres mulai dikenal banyak orang. Jadi awal mulanya udang kres seperti itu. Ya, Itu tahun 2017. 2017. Jadi awal mulanya sebenarnya nggak sengaja ya Bu ya, Nggak bisa dibilang sengaja. ya. Karena saya ngelihat kok banyak nelayan tangkap itu jual ikan dan udang itu dengan harga yang murah dan nggak tahan lama.
Oh iya, dia berapa untuk udang Jadi ini? ikan itu kalau dari nelayan tangkap hanya 10.000. Bahkan kalau lagi banjir itu hanya 7.000. Hanya 7.000 1 kilo. 1 kilo. Jadi kalau sekarang karena saya sudah kerjasama dengan nelayan tangkap, jadi mereka saya kasih harga yang layak untuk mereka. Jadi supaya tidak diambil oleh pengepul yang harganya terlalu anjlok. murah. Nah, jadi dengan adanya aneka jajanan Mogaja ini juga mengangkat nih ya untuk nelayan ini. Jadi mereka bisa menjual udang dengan harga yang layak ya. Iya, harapannya kami berkontribusi terhadap lingkungan, terutama kemudian masyarakat di lingkungan kami. Jadi kami pekerja, supplier ikan dan udang itu ya dari warga kita. Mungkin kalau toh sekarang itu karena kami tidak bisa mencukupi dari sungai, kami baru bekerja sama dengan supplier. Tapi kalau untuk wader, kita nggak ngambil dari luar, hanya nelayan tangkap Kampung Badran Sari. Khusus di Kampung Badran Sari, wah luar biasa. Nah, untuk pemasaran nih atau marketingnya, sistemnya seperti apa nih yang dipergunakan? Alhamdulillah sampai hari ini kita ada yang konsinyasi, kemudian ada yang bayarnya tiap awal bulan. Jadi kita pengiriman barang di toko oleh-oleh itu tergantung PO. Kemudian kalau ada beberapa yang konsinyasi itu setiap kita kirim barang kita bawa pulang uang. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sudah sampai toko oleh Bandar Lampung. Itu kita sudah sasar dari beberapa toko oleh yang besar. Kemudian di lokal juga kami kirim. Online kami sedang merintis. Sedang merintis ya. Karena keterbatasan dari sumber daya manusianya sendiri. Jadi kalau untuk pemasaran secara online itu hambatannya SDM ya? Iya, SDM karena memang kami belum punya orang yang pegang untuk adminnya. Ya. Hanya sebatas WA. Hanya sebatas WA dulu ya. Kemudian FB, tapi belum yang marketplace e-commerce gitu belum. Tapi nextnya ada tujuan atau mungkin ada rencana nih untuk di e-commerce gitu? Harapannya, cita-citanya tahun 2023 harus. Jadi kita lagi nyari admin yang dia concern dan satu prinsip dengan kita, artinya yang bisa kita branding gitu. Karena memang kalau kita tidak ikuti perkembangan zaman, kita akan ketinggalan. Ya, betul sekali. Bisnis itu semakin luas, kalau kita nggak ngejar nanti takutnya ketinggalan gitu sih. Nah, itu dia. Nah, ini kan tadi awalnya hanya udang kres. Kenapa kok bisa jadi sebanyak ini variannya, Bu? Iya. Sekali lagi karena satu ada peluang, yang kedua kebutuhan, yang ketiga saya punya harapan besar terhadap lingkungan saya. Saya ingin punya banyak karyawan. Cita-cita saya seperti itu. Saya ingin bermanfaat untuk lingkungan dan orang lain. Jadi kalau kita tumbuh dan berkembang itu lingkungan harus merasakan. Jadi kalau saya hanya udang saya yang saya jual, tentu saya sendiri bisa ngerjakan. Tapi kalau saya bikin produk baru lagi, nambah lagi, saya pasti akan nambah orang kerja. Kemudian saya akan beli bahan dari tetangga saya. Kemudian perputaran itu akan mengalir di lingkungan saya. Walaupun saya tidak bisa memberikan secara langsung, tapi saya punya nilai manfaat dalam diri saya seperti itu. Jadi supaya ada perputaran yang positif di lingkungan saya. Jadi bisa semakin bermanfaat buat lingkungan. Karena kalau satu item saja mungkin cuma udang saja, tapi yang lain ini tidak bisa merasakan manfaatnya. Kemudian selain itu karena memang ada kesempatan di toko oleh-oleh saya selalu ngelihat apa yang belum ada dan apa yang harus beda. Jadi contohnya seperti usus. Dulu saya lihat di toko oleh-oleh itu ada orang supplier usus, tapi kok ususnya hanya yang original. Nah, saya bikin yang pedas. Yang ada varian rasa. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kemudian tahu walik saya lihat ngambilnya dari Jawa semua. Produk Jawa. Kenapa nggak produk dari kita misalnya gitu. Kemudian saya buat, kebetulan ada fasilitasi dari satu BUMN membuatkan kita repacking yang up to date. Kemudian saya langsung up lagi. Produk saya berarti harus lebih diperbaiki. Kemudian saya harus lebih bisa menawarkan ke toko-toko. Gitu. Jadi inovasi terus ya Bu ya. Juga memenuhi kebutuhan pasar nih ya. Jadi dari 2017 sampai sekarang pasti perjalanan sudah panjang nih. Ada suka dukanya nggak Bu? Banyak sekali. Banyak ya? Sukanya mungkin baru akhir-akhir ini ya. Kalau dukanya itu di awal ujiannya pasti dana. Kemudian yang kedua, basicnya oleh-oleh kita belum punya. Jadi berawal dari niat,
kemudian belajar terus-menerus, belajar hanya dari HP, bahasanya Google lah ya. Kok orang itu bisa jual bagus, rasanya biasa, tapi kok harganya mahal. Kenapa ya? Oh ternyata ada yang beda. Jadi ternyata di setiap produk itu harus ada nilai historinya. Kalau saya memahaminya ya. Jadi harus ada nilai histori, kemudian di situ baru orang akan tertarik dengan produk kita. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini hampir semua produk yang kita keluarkan itu ada nilai histori. Ada nilai histori di setiap masing-masing produk ya. Jadi dari yang nol pengalaman sekarang sudah banyak pengalaman ya. Alhamdulillah belajar terus menerus. Belajar terus. Nah, kesulitan nih mungkin yang dirasakan nih dari selama menjual produk-produk ini apa nih? Kesulitannya satu tadi pemasaran online-nya. Yang kedua setiap kali kita menambah tempat oleh-oleh, kita berarti harus menambah modal 3 kali lipat. Kemudian kendala yang lain sebenarnya adalah sumber daya manusia tadi itu. Kalau keterbatasan bahan sampai hari ini sih alhamdulillah tercukupi. Jadi setiap kali ada permintaan mendadak pun kita ready. Usahakan. Jadi setiap akhir tahun itu biasanya di bulan Oktober, November, Desember itu ada selalu orderan 1000 piece untuk udang keras. Itu always. Jadi kami selalu menjaga kepercayaan konsumen. Nah itu dia tuh yang harus dijaga ya untuk kepercayaan konsumen. Nah harapan nih untuk UMKM atau Moga Jaya ini apa nih ke depannya? Jadi Aneka Snack Moga Jaya ini punya harapan semakin produksinya semakin meningkat, bernilai manfaat, kemudian bisa memunculkan produk-produk unggulan yang bagus, kemudian konsumtif baik untuk masyarakat, tentu aman juga. Jadi ke depan bisa bernilai edukasi. Jadi selain tempat produksi, kami juga membuka pemahaman terhadap anak-anak muda yang ingin belajar usaha kecil, boleh ke sini. Kita awali dengan kita terbuka dengan universitas, jadi sudah hampir 2 tahun ini kami selalu ada mahasiswa untuk uji skripsi ke sini. Jadi mereka ambil judul kaitan dengan usaha, kaitan dengan produksi itu. Hampir 2 tahun ini kita sudah ada 5-6 mahasiswa, kemudian ada juga dari anak-anak KKN itu standby di kampung juga ikut membantu kita mengisi materi kepada mereka. Jadi ada nilai edukasi di dalam usaha ini. Ya, karena saya jiwanya kan pendidik. Pendidik ya Bu, tetap pengennya punya nilai manfaat lain supaya anak-anak muda itu mau mau dan punya jiwa kreativitas tinggi, kemudian dia nggak hanya ngandelin, saya kalau lulus sekolah tuh saya harus jadi apa, tetapi dari apa yang mereka peroleh itu mereka bisa punya usaha sendiri, tidak berpangku tangan. Nah, jadi jiwa entrepreneurnya terus terbangun nih ya, memang luar biasa. Kalau dengan motivasi-motivasi seperti itu diharapkan juga generasi muda mau mencoba usaha, kreasi seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin ada pesan nih buat teman-teman atau pemirsa Radio TV di luar sana yang mau memulai usaha ini. Pesannya ya. Jadi untuk teman-teman atau rekan-rekan di luar sana yang ingin memulai usaha, jangan pernah menunggu, tapi harus eksekusi. Bahasa eksekusi itu jangan menunggu, merencanakan, tapi harus melakukan. Tidak peduli apakah nanti akan gagal atau berhasil, karena ketika kita hanya merencanakan sesuatu, sampai akhir itu hanya akan jadi rencana. Hanya akan jadi rencana. Tapi ketika kita punya niat, saya mau usaha ini, lakukan. Proses itu yang akan membuat kita menjadi tangguh. Nanti biarkan Tuhan yang menentukan jalan kita. Karena Aneka Snack Moga Jaya hanya berawal dari satu titik ketidakmampuan. Tapi saya lakukan. Itu dia. Jadi sampai sekarang apa yang kita lakukan itu tidak akan mengkhianati kita. Tidak mengkhianati ya, tidak mengkhianati. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Luar biasa sekali. Terima kasih kita tim LDS TV sudah boleh ikut dari proses pembuatan dan juga sudah boleh ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Sukses selalu. Amin. Semoga laris manis dan semoga kedepannya semakin maju. Mudah-mudahan bisa ekspor nantinya. Amin ya rabbal alamin. Iya, pemirsa LDS TV, setiap Anda ingin berusaha lakukan, jangan hanya berpangku tangan ya. Untuk masalah hasilnya biar Tuhan yang menentukan. Saya Vera Wang, mata kamera, sampai jumpa.